Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Hadakumullah wa 'allamakumullah ma lam ta'lam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tamim wa sahhil wa la. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali melanjutkan pengajian ulang. Asyaratus talis at-taharatu 'anil hadatsain. Setelah syarat salat pertama adalah dukhulul waktu. Syarat sah salat pertama masuk waktu, kedua madhab kiblat. Yang ketiga suci dari dua hadas, hadas besar ataupun hadas kecil. Walau sholat biduni toharotin walau nasian lam tasihha. Apabila seseorang sholat tanpa boga wudu, nggak suci, dengan berhadas besar atau berhadas kecil, maka sholatnya henteu sah. Tetapi ada ganjarannya enggak, ada pahalanya enggak, sholatnya enggak sah, tapi ada pahalanya enggak. Wa yusabu ala qasdi faqat. Tujuan dia pingin sholat tetap dikasih pahala. Niatnya itu. Meskipun dia sholat, umpama lupa, perasaan belum kentut, sholat baik. Begitu beres sholat, aduh saya lupa, ternyata tadi udah kentut sebenarnya. Nah itu sholatnya nggak jadi, artinya harus sholat lagi, ulangi. Cuma pahala dia niat pengen sholat itu menang. Kerjaan sholatnya nggak dihitung, tapi niatnya tetap dikasih pahala. Kama yustahabu ala qiraatil Qur'an illa idza kana junuban. Begitu dia kan lagi sholat itu baca Fatihah ya. Baca surat ke sholatnya tabarik itu boga wudu ge. Itu tetap Fatihahnya ya dikasih ganjaran, baca suratnya dikasih ganjaran, kecuali kalau dia junub. Namanya lah boga hadas gede, sholatnya nah poho orang boga hadas gede, ngalah wudu doang, terus sholat. Nah itu mah yang diganjar hanya niat dia ketika dia mau sholat, tapi baca Qur'annya atau apa-apanya itu nggak ada, apalagi sholatnya. Jadi sah sholat meskipun lupa. Kita nggak punya wudhu atau punya hadas kecil atau punya hadas besar, kita sholat itu nggak sah walaupun pohoan. Lalu gimana kalau kita lagi sholat di tengah-tengah sholat kentut, sholatnya batal. Selain daripada batal, sunnah kalau sholatnya berjamaah undang 2 rakaat ya jadi makmum ya. Jangan itu ya keluar dari barisan. Ngalau dulu, sunnahnya keluarnya sambil begini. Jadi itu dia kudu balik supaya apa? Takut kentutnya bau, orang jadi nggak salah sangka. Saya tahu keluar balik gitu. Ya. Jadi sunnah dia pas keluar itu mau duduk begini, dia tuh batal. Supaya orang yang nggak salah sangka, jadi kan bisa jadi perang dunia gara-gara itu. Ya. Seorang memaklum, dia keluar sambil begini. Asyaratu itu syarat yang ketiga. Jadi syarat sahnya sholat yang ketiga adalah suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Syarat keempat, at-taharatu 'anil najasati fis thawbi wal badani wal makani. Suci dina najis, dari najis baik di pakaiannya, di badannya, di tempat sholatnya. Apa yang disebut pakaian? Pakaian kalau dari dalam sholat ya, disebut pakaian eta al-malbus wal mahmul. Apa aja yang dipakai dan yang dibawa. Atau pakaian ngaran. Ke sholat mah. Kalau bukan lagi sholat, yang dipakai itu yang dibawa mah bukan. Di peci namanya pakaian ya. Baju samping tak. Tapi lamun ke sholat mah orang bawa duit, itu duit termasuknya pakaian. Kita bawa dompet, itu dompet termasuknya pakaian. Bawa HP, itu HP termasuknya pakaian. Bawa apapun yang dibawa, kita ngaranna pakaian. Yang ikut gerak dengan geraknya kita. Itu uang yang di kantong. Kita di sini, dia ada di sini. Kita pindah ke sana, dia ikut ke sana. Itu pakaian namanya. Kalau lagi sholat, yang dimaksud pakaian itu adalah semua yang dipakai dan semua yang dibawa. Wa ilam yataharrak diharokati. Bahkan walaupun tidak bergerak dengan geraknya kita. Dia pakai sorban nih, panjang sorbannya. Ini ujungnya ada di sana tuh, di rumah Mang ujungnya. Atau orang kayak gini namanya cicing baik, ujung bed itu cicing baik, itu gerak itu, tetap itu pakaian namanya. Karena ayah nempel di urangnya di ujungnya ya. Itu termasuk pakaian namanya. Jadi apapun yang dipakai dan yang dibawa itu dalam sholat masuk kategori pakaian dan itu harus suci. Jangan ada najis. Kalau ada najis berarti pakaiannya nggak suci. Berarti sholatnya nanti kurang syarat. Kalau sholatnya kurang syarat berarti itu sah ya. Itu pakaian. Definisi pakaian dalam sholat, sekali lagi adalah semua yang dipakai oleh orang yang sholat itu dan semua yang dibawa oleh dia.
Al-badan, dan suci dari badan juga kan. Badan harus suci dari najis. Badan itu zohiru badanil musalli. Badan itu zohir ya, zohir yang kelihatan. Itu namanya badan. Kalau dalam mah, atau dalam nggak dihitung. Kalau dalam dihitung kita najis terus. Karena di perut kita itu semuanya tai dalamnya. Daging kita semuanya darah dalamnya. Nggak ada sucinya manusia itu. Karena bawa tai, bawa darah tiap hari. Maka aneh kalau orang sok suci itu. Tiap hari bawa tai kok. Di picenan udah punya lebih beselin. Orang nggak jauh betul nggak buat dan kita. Maka kata Sayyidina Ali, saya heran sama orang yang sombong. Udah hidup jadi bangke, udah mati jadi bangke, masih hidup yang dia bawa emang apa? Tai doang sama darah. Lalu mau menyombongkan diri dengan itu. Hirup mau cadup, payah jadi bangke. Itu badan namanya. Badan itu yang kelihatan aja, dohirnya. Termasuk daripada dohir itu adalah dakhilul anfini dalam hidung. Ini dalam hidung kalau ada darahnya, itu nggak sah sholatnya, harus dibersihin. Dalam hidung, walfami dalam mulut. Kalau kita mangap depan kaca tuh, apa yang kelihatan itu namanya luar. Zohir namanya. Wal ain dan dalam mata ini. Itu kan mata tuh kalau ditutup begini kan, nah nih yang kalau kebuka, nah itu yang kelihatan itu tetap namanya luar. Jadi kata jauh lah, ya najis dirinya. Gimana kalau bola matanya itu merah ada darahnya ya, mungkin urut ditonjok buka majikan. Gutihan, geti magel teh itunya. Ya, gimana itu nggak apa-apa, itu dalam namanya. Di dalam adanya itu mah. Buktinya mah di dalam dia nggak netes. Kalau netes berarti ada di luar. Ya. Jadi yang kelihatan itu namanya luar. Nah luarnya aja suci. Jangan ada najisnya tuh luar tuh. Luar badan kita, termasuk luar tadi, jero irung, jero sungut, jero mata. Itu termasuknya luar. Itu jangan ada najisnya. Mun aya najisan tesah ke salatnya. Kalau dalam mah ya, mau dalam kita tuh najis semua. Itu badan, definisi badan di dalam sholat, bahwa badan itu syarat sah sholat, badannya juga harus suci dari najis. Yang dimaksud badan adalah bagian luar semua badan kita. Wal makanu dan tempat. Tempat guys kudu suci. Nah, ada maksud tempat. Alladzi yulaqihi asna sholatihi. Alladzi yubashiru sawbahu wa badanahu. Yang dimaksud tempat itu lain sama musola, iya lain. Orang sholat di musola atau tempatnya lain sama musola, iya lain. Tempat itu yang nempel aja sama badan kita, sama pakaian kita, itu tempat namanya. Maka lamun orang kenang tuh, berarti tempat kita itu cuma segede telapak kaki kita doang. Mun orang ke ruku, berarti tempat orang sarua, segede dampal suku orang. Karena nempel itu doang, nempel. Jadi yang nempel aja tempat. Kalau kita lagi duduk, kita lagi duduk nih, ya gini aja nih, segini aja nih. Maka satu sejadah ini pun belum tentu semua tempat kita nih langsung sholatnya. Yang nempel ke badan kita sama ke pakaian kita, itu yang dimaksud tempat. Nah, itu harus suci. Kalau yang nggak nempel mah nggak masalah, najis juga. Namun sujud, misalkan orang sujud, kan iya yang nempel. Sujud itu tarang, iya kan, dengkul sama dua mata telapak kaki, jari-jari. Itu berarti itu tempatnya. Berarti namun orang sujud ngalengkahan iya dina dada orang, iya ngalengkahan tai ucing misalkan, atau bangke cak-cak umpama, itu nggak masalah. Nggak batal, soalnya yang penting jangan nempel aja. Kalau nempel berarti batal nanti. Bawa najis namanya. Jadi tempat eta lain kabeh sakieu lain. Satu musola itu tidak semua tempat untuk sholat. Maksudnya dia semua bisa dipakai sholat. Cuman pas lagi kita sholat, yang dimaksud tempat kita adalah apa aja yang nempel sama badan dan sama pakaian kita. Itu yang dimaksud kategori tempat. Selain daripada itu, tidak masuk tempat namanya. Berarti satu sejadah itu belum tentu tempat kita semua. Hanya tempat itu paling kecil, ketika orang berdiri, sholatnya berdiri, itu tempat paling kecil. Dan kebanyakan rukun sholat itu, yang paling lama adalah berdiri. Bahwa sholatnya saking gampangnya, tempatnya pun cuma butuh sagare dan palsuku. Sagare masih ada palsuku jelema, paling nomor senggal 40 tilu panggadiannya. Jadi jarang orang manggil nomor senggal nomor 30 gitu segan. Paling kalau dihitung berapa meter itu? Kita bikin musola segede gini, yang buat sholatnya mah cuma segede kita doang. Itu tempat namanya. Jadi nggak semua sejadah, apalagi musola segede gini, itu nggak semua tempat ketika kita sholat. Jadi ada definisinya tempat itu. Maksudnya itu secara umum orang bilangnya tempat itu segede gini, padahal enggak. Ini kayak gini nih, ya. Nih, ini namanya tempat nih. Dari sini ke sini doang. Ini tempat namanya dari sini ke sini nih. Ini ke sini bukan tempat ini kosong namanya.
Eta kos kitu aya ilmuna Pak RT. Apa yang dimaksud tempat, apa yang dimaksud kosong, apa yang isi, apa yang dimaksud berdiri, apa yang dimaksud duduk, ada itu. Nanti kaitannya dengan ini nih. Apa yang disebut tempat? Kalau sholat itu tempatnya gimana? Nah, kos kieu, tah ieu nu disebut tempat, ieu doang tadi ya tak. Ini ke sini ini bukan tempat. Buktinya dia nggak ada yang nempatin, siapa yang nempatin? Nggak ada kok, kosong namanya. Tapi coba, eta geus saya coba uring tanya ke maun ke urang. Urang, ngori digas eueuh sia kosong tuh. Kosong tuh. Ente kan? Ente, orang pasti orang nyebutnya ini nggak kosong. Padahal aya kosong kan teu ngomong kieu. Eta gelas aya nu kosong, aya nu isian. Teu kitu teu. Ribet teh. Geus ayaan gitu kan. Karena bagaimanapun ketika praktek nah dalam kehidupan nggak bisa. Coba tuh ini kopi, ini susu nggak bisa. Nyampur kan. Dalam prakteknya mah. Tapi secara ilmu itu yang dimaksud tempatnya segitu doang. Maka ketika kita sholat pun ya segede apa yang kena sama badan kita itu yang disebut tempat. Liwat daripada teman lain dari tempat. Sehingga yang butuh suci itu yang nempel sama badan kita. Buat apa paham seperti itu? Bahwa sholat itu tidak ada tidak adakan toleransi oleh Allah untuk tidak sholat karena nggak ada yang sulit buat sholat itu. Tempat pun nggak segede suku doang. Nggak ada beban, nggak ada tuntutan yang banyak dari mengerjakan sholat itu. Nggak ada pengorbanan yang besar gitu. Tapi ganjarannya gede. Masailun fit taharoin, satu masalah terkait masalah syarat sah sholat yang ketiga adalah tadi yang keempat, suci dari najis, pakaian, badan, tempat. Lau sholla fi thawbihi au badanihi najasatan lam ya'lamha au alimaha thumma nasiya wa sholla biha wa tadzakkara wajabat alaihi li'adah fil halataini likulli sholatin tayaqqana fi'luha ma'an najasa. Seseorang sholat nih, sholat aja dia. Padahal itu di badannya atau di pakaiannya aya najis. Umpama di pecina yo, aya tai cacak. Dina pecina aya tai cacak, lain cacakna, taina. Aya tai cacak dina pecina nya teu merhatikeun langsung main pakai beki lagi sholat. Begitu abi, dia nggak tahu kan? Nggak tahu. Kalau tahu mah namanya, ini mah nggak tahu, udah pakai aja, udah periksa lagi. Dipakai sama dia lam ya'lamha, nggak tahu. Tahu sebenarnya cuma lupa. Lupa nggak ngeh gitu. Padahal udah tahu ini peci ada tai cacaknya, cuman sama dia didiamin aja pas waktu sholat dia lupa itu dipakai sama dia. Sholat dia zuhur, setelah selesai sholat sama dia dibuka peci kan, ditaruh, ada tai cacak lupa, oh iya ternyata gimana sholatnya itu, balik lagi, ulangi lagi sholatnya, yang dia yakini dikerjakan sambil ada najisnya itu ulangi. Untung itu begitu habis sholat zuhur langsung dibuka, dilihat, ada. Nah, ini mah besoknya pas dohor mau pakai sholat dohor ada tai cacakan, berarti yang harus dia ulangi dohor kemarin, asar kemarin, maghrib kemarin, isya kemarin, subuh kemarin, sama dohor yang ini berarti ya itu kalau dohor yang ini karena masih ada waktunya itu cuman balik lagi doang, ulangi lagi sholatnya, tinggal ganti pecinya, jangan pakai peci lagi, sholat lagi duhur. Kalau yang kemarin ya udah itu dikodo, berarti dikodo. Jadi ketika kita sholat makanya perhatikan jangan asal. Kalau kita mau sholat, pakaian itu diperhatikan. Baju-baju yang buat sholat, itu jangan dicampur kayak buat sehari-hari misalnya. Kalau bisa mah, kalau memungkinkan mah, periksa dulu. Pakaian yang buat sholat itu khusus supaya lebih terjaga. Nah, jadi ketika kita sholat dan pada saat itu ada najis di badan kita atau di pakaian kita atau di tempat kita, lalu kita sholat, selesai sholat baru ngeh bahwa itu ada najisnya, maka sholatnya harus diulangi. Kalau sholat itu sudah hilang, waktunya sudah habis, berarti korwa gantian. Jadi itu sholatnya sah. Kumaha mun bikin kapaeh teh nyaho bahwa eta aya najis bikin kapaeh urusan Allah tama. Teh kudu ngadu can ngadu itu nyaho sih. Bentuknya on kapaeh. Kudu nama keluarganya, berarti kudu si mayit kudu hudangeun, bejakeun ka keluargana heuy. Aing kemarin sholat aya najisan. Itu kan gak ada yang tahu, itu urusan Allah udah, ya maafin sama Allah, lu penting jangan sholat. Ya karena sholat itu penting, sholat itu harus, meskipun kita ilmunya mungkin belum cukup, jangan nggak sholat, jangan. Ulah ke sholat, sanajan ilmunya can cukup, Fatihah can beres, koskieu syarat sah segala macam belum tahu betul, sholat aja biar. Sholat aja, jangan sampai enggak. Karena meskipun nanti umpama ada yang salah, kita mulai menemukan, ternyata harus gini ya, dulu saya nggak gini. Asal kita sholat dulunya, udah diterima sama Allah.
Tapi lamun teu salat atuh ngaranna teh salat kan. Maka salat bae. Jangan ilmunya belum cukup sambil nyari sambil terus jalan. Misalnya jangan nungguin mampu dulu. Tapi mau nggak memampukan diri gitu loh kan. Nah, itu harusnya begitu. Jangan nunggu mampu. Kalau mampu kapan mampunya? Tapi kalau mau memampukan diri, insya Allah. Kedua, la tasihu sholatu man qabadha bi yadihi tarfa hablin muttasilin binajisin wa illam yataharrak biharakatihi. Tidak sah sholatnya orang yang memegang tangannya atau di badannya lah. Di badannya itu ada tali ya. Misalkan saya sholat, saya pegang tali nih, pegang tambang. Ujungnya di sini, ujung satunya di sana, di rumah Mang Maman misalnya. Ditempelkan gitu karena saya kotok. Yang ujung sana tuh ditempelin ke najis. Yang ujungnya yang sini saya pegang, sholat saya. Nah itu nggak sah sholatnya. Karena sama aja bawa najis. Walaupun kalau digini-giniin yang ujung sini, yang ujung sana tetap diam aja, nggak gerak, nggak. Apalagi kalau gerak mah. Enggak ini mah. Nah itu tetap kategorinya adalah membawa najis tidak sah. Atau enggak dipegang mah tapi diikat ke betis atau ke sarung. Bisa isang orang sholat video. Anu iseng lah yang digawe aja deh. Tambang nyokot tali rapi ya. Sampingnya itu yang itu di Mas Apip tuh. Tempelkan ngatai kotok. Itu tidak sah sholatnya. Walaupun si tali itu nggak ikut gerak, yang ujung sana tuh nggak ikut gerak ketika yang di sini digerak-gerakin. Itu sama dengan kategori membawa namanya. La yadurru wujudu najisin muhadin li badanil musalli aw malbusihi aw mahmulihi biduni mumasakin lahu walakin ma'al karohati in koruba urfan. Enggak masalah, artinya enggak masalah tuh enggak membatalkan sholat ketika kita sholat berhadapan dengan najis. Asal tuh enggak nempel deh. Asal jangan nempel. Kalau enggak nempel, walaupun berhadap-hadapan, tidak batal sholatnya. Enggak apa-apa. Cuman makruh aja, tapi tidak membatalkan sholat. Seperti kayak tadi, karena nggak ada tempat gini. Kalau kita sholat, umpama kita sholat begini, ada bangkai cecek, cecek dulu bangkai ada taina lah, taina. Nah, indeks sujud kumaha ya, kalang kolongan gitu, di kolong, jangan kena baju aja itu najis itu. Meskipun kan deket jasa ya tanya, deket jasa kambong kan, rada hangit gitu. Yang penting jangan nempel, gitu. Di kolong ini begini di kolong itu, jangan di kolong sini. Yang penting jangan nempel ke baju, jangan nempel ke badan. Nggak apa-apa, jangan malah pindah sholatnya gitu. Bisi gitu. Kamu sholat Jumat yo, umpama yo, kan di luar orang kebagian anak. Emang lain kebagian emang sekali yang dirinya itu. Di luar ada terpal. Ngampar orang sajadah. Aya uci, jauh uci mati sekolah yo. Cerot deh nyalain. Waduh, kumaha cenah yo. Asa teu kumaha. Kan sholat asal ieu mah kolongan mun sujud gitu. Jangan sampai kena aja badan atau pakaian. Memang makruh itu. Nggak nasa kumanya, atau betah ya. Tapi ya, memang sholatnya jangan dibatalin sholatnya. Wa yahrumul mutadammuhu bin najasah li ghairi hajatin fil badan wasal. Bagaimana kalau bukan lagi sholat? Enggak, lagi hari-hari biasa aja. Sehari-hari, tapi pakaian itu penuh dengan najis. Kita pakai pakaian penuh dengan najis, tapi bukan mau sholat, bukan. Mau kerja misalnya. Sengaja pakai kostum buat kerja, tapi itu penuh najis kostumnya itu. Kata kita lah buat kerja ini, boleh nggak itu? Ya boleh, nggak apa-apa, makruh lah. Makruh. Tapi di sini disebutkan kalau najisnya itu belepetan, banyak belepetan, haram. Meskipun bukan mau sholat, bukan. Apalagi mau sholat mah. Bukan, ini bukan mau sholat. Kayak biasa kostum kerja, kita mau kerja, mau nyawah misalkan, pakai kostum besen kasawah, ngata kostum tiap penuh kutai kebo. Dipakai baik, eta kumaha hukumna. Nukos gitu hukumna haram. Santen lagi makruh. Jangan nukos gitu, mundur sholat belum mandi jelas kan. Mau campur jeung kesang kan. Dan yang begitu itu termasuk salah satu perkara anu ngawariskeun kana susah. Jangan pakai baju yang banyak najisnya. Pakaian yang banyak najisnya. Meskipun kita bukan mau sholat, bukan. Eta matak ngawaris karena susah. Fakir nih. Fakir dalam artian loba kahayang. Duit gitu. Ari ulah duit kahayang mah tuh ngaranna. Kabutuh loba. Ka bisa eueuh. Ternyata parah kan. Kabutuh loba gaya ayam. Jangan pakai pakaian yang penuh dengan najis. Sanajan eta lain dek sholat.
yang rapi berpakaian itu, yang minimal suci lah, pantesin. Walaupun kotor nggak masalah, yang penting jangan najis. Kotor mah masalah, kotor itu kan bukan najis. Yang penting jangan najis. Besi orang gak enak jadi tukang kotor, loba semen, loba pasir, loba adukan. Atau yang penting malah lain najis, ngaduk lain pakai cai comberan, pakai cai keran ngaduk nggak. Nggak semua kotor itu najis. Bahkan kadang-kadang yang bersih justru najis. Kayak air kencing udah kering tapi belum dicuci, tetap itu kelihatannya bersih tapi najis. Jadi harus bisa bedain mana kotor, mana najis. Tidak semua yang kotor itu najis dan tidak semua yang najis itu kotor. Nah, makruh atau minimalnya makruh, tapi di sini disebutkan haram memakai pakaian yang berlumuran dengan najis walaupun bukan mau sholat. Dan kalau terjadi seperti itu, ketika mau sholat otomatis dia harus mandi. Sebab nempel tuh najis sama keringat sama apa gitu. Tafsilu hukmi dam fi sholat. Sekarang darah, masalah darah dalam sholat. Tarotan yudrikhut torof. Kadang-kadang darah itu ada yang kelihatan oleh panca indera. Wa tarotan la yudrikuhu. Kadang nggak kelihatan. Kadang mungkin dia sudah bercampur. Coba kalau ada darah sedikit, kita gini-gini terus nih. Nanti lama-lama kok nggak ada darahnya, tapi amisnya ada. Ya, coba. Nggak kelihatan sama mata. Wataratan yakunu min nafsi, kadang-kadang darah sendiri. Darah kita sendiri yang lagi sholat. Wataratan min ajnabi, kadang-kadang darah orang lain, bukan darah kita. Wataratan yakunu minal manafid, ada yang keluarnya memang dari lubang-lubang yang menganga, yang luka atau apa gitu. Wataratan min ghairiha, kadang bukan dari situ. Kadang-kadang juga banyak, kadang-kadang sedikit. Jadi banyak macamnya darah itu ya. Bagaimana lagi sholat saya berdarah? Lihat dulu gimana darahnya. Karena darah itu ada yang banyak, sedikit, darah sendiri, darah orang lain, keluar dari luka atau bukan. Terus kelihatan apa enggak? Ada 8 macam. Ketika darah, ketika permasalahan darah, ketika sedang sholat. Idza kana la yudriku torof yu'fa anhu. Pertama, kalau nggak kelihatan dimaafin dah. Mau darah siapa kek? Darah apa kek? Keluarnya dari mana kek? Kalau nggak kelihatan, nggak apa-apa. Dalam artian dimaafin. Ya kita sholat nanti sholat isya di sini nih. Bisa jadi di sini ada darah, entah darah nyamuk, entah darah apa gitu ya. Tapi kan cek dulu. Selama tidak kelihatan oleh panca indera yang normal, ya tuh udah, nggak usah kita nyari mikroskopnya, kayak gitu hadeuhnya. Ini capek-capek. Ketika dia nggak kelihatan, udah dimaafin. Walaupun ada, kenyataannya ada, cuma nggak kelihatan, dia dimaafin. Apabila darah dari orang lain, darah bukan darah kita, darah orang lain, itu maka yufa'an qalilihi, dimaafin kalau sedikit. Gimana tuh darah dari orang lain? Umpama kita sholat, samping kita nih, dia berdarah, entah bagaimana caranya, nyemprot ke kita darahnya. Cuman sedikit. Gimana sedikit itu? Patokan sedikit, salah satunya nih ya, yang disebutkan oleh ulama, Syekh Nawawi bilang, patokan sedikit itu nggak ada segede gini nih. Segede kuku kelingking. Nggak ada segitu, itu sedikit namanya. Kalau ada segede gini berarti banyak gitu. Nggak ada segini nih, itu aja yang dipakai patokan lah. Karena sedikit di sini kan artinya nggak tentu, nggak jelas ukurannya. Cuma dikasih gambaran oleh Syekh Nawawi, segede kuku jari kelingking ini banyak namanya. Jadi nggak ada segini namanya sedikit. Contoh segitulah. Tahu sakit itu, tadi hampuran. Darah orang lain kelihatan jelas sama kita darahnya, nempel di kita, padahal bukan darah kita, dan tidak ada sejari kuku. Itu dimaafin. Dimaafin. Kalau darah orang lain. Gimana kalau darah sendiri, darah kita sendiri yang lagi sholat ini? Kalau darah kita sendiri, in kana minal manafil ghairi sabilain fala yufa'anhu inda ramli wa yufa inda ibni hajar an qalilihi. Kalau darahnya darah kita sendiri dan keluarnya dari lubang selain lubang kubul dan dubur, kayak lubang hidung, lubang mata, mulut, kuping, nah, itu lubang kan? Jadi keluar dari situ tuh, dari lubang tapi bukan lubang depan, kemaluan depan sama belakang, bukan dari situ, tapi kayak dari sini, kuping atau hidung, mata, mulut. Kalau keluarnya dari situ sedikit, darahnya sedikit, dimaafin. Di darah kita sendiri, keluarnya dari lubang yang ada di badan kita, dan sedikit, maka itu dimaafin. Terusin sholatnya, Pak. Menaya baju kita, bina baju teh, pakai tenanan baju. Asal tadi, darah orang sorangan, saeutik, jeung lain ti kubul jeung dubur keluarnya. Tina liang, tapi liangnya tan dua.
Bagaimana kalau bukan dari lubang, bukan dari sini, bukan dari sini, bukan dari sini, bukan dari sini, keluarnya darah itu? Kalau bukan dari lubang-lubang yang ada di badan, in kana qalilan walam yastalif bi ajnabiyyin fayufa anhu. Kalau sedikit dan tidak tercampur dengan najis apapun, dengan apapun gitu ya. Seperti nggak kecampur keringat, kalau di baju mah belum kecampur minyak wangi misalkan, belum kecampur air, maka itu dimaafin. Darah sendiri keluarnya bukan dari lubang-lubang, kayak dari luka umpama. Kan luka bukan lubang, lubang ya dia karena luka. Maka itu dimaafin asalkan sedikit dan belum tercampur apapun. Terus kalau banyak, fayufa anhu bisalah sati syurutin. Kalau darah kita sendiri dan banyak keluarnya dan bukan dari lubang, maka itu meskipun banyak dimaafin. Asalkan satu, nggak sengaja, bukan kerjaan kita. Geus nyaho aya jarawatan di kuetan, ke bismillahirrahmanirrahim baca Fatihah kikilan beo gawe ke salat. Getihan. Loba getina ngocor ka dieu sagala. Eta mah ngahaja di kieu-kieu. Oh, itu mah enggak dimaafin. Tapi kalau nggak sengaja, lagi sujud Allah Akbar, tuh gak ditulin, wah betul sih dia, nggak apa-apa itu. Meskipun banyak, saember sugan, tenanawan. Yang penting, ulah ngahaja. Yang kedua, Allah yastalit bi ajnabi. Jangan tercampur dengan yang lain, belum tercampur dengan yang lainnya dan dia la yantakilu, tidak berpindah-pindah darahnya. Kaita dimaafin meskipun banyak, yang penting darah sendiri dan bukan dari lubang, kayak dari luka. Yang penting satu, nggak sengaja. Kedua, najis yang nggak belepetan. Yang ketiga, tidak tercampur dengan yang lain tuh kayak macam keringat gitu ya. Nah, kalau di badan keringat lah. Kalau di badan, kalau di baju misalkan kita mau sholat, itu ada darahnya. Ini darah apa dulu nih? Ya tadi sebutin tuh. Darah nyamuk, berarti bukan darah kita, darah nyamuk kan? Darah orang lain namanya itu. Meskipun dia bukan orang, yang berarti bukan darah kita maksudnya. Kalau bukan darah kita tadi berarti kalau sedikit dimaafin, kalau banyak enggak. Cuma sedikit tadi kita ukurannya, enggak ada segini namanya sedikit. Kalau darahnya, wah ini kayak darahnya darah saya nih, banyak sama, tapi darah saya ini. Sengaja enggak waktu itu? Cuma waktu itu saya berdarah, misalkan jerawat, terus begini, sengaja namanya itu mah. Tapi kayak gini, sengaja namanya itu mah. Menyana orang kercicing, plak, raga, itu mah sengaja berarti. Kamu sengaja disuruh, sengaja kan itu mah. Jadi itu perihal darah tuh. Perihal darah dalam kaitannya dengan sholat. Kalau nggak kelihatan sama mata, dimaafin. Kalau kelihatan itu dimaafin asalkan sedikit kalau darahnya darah orang lain. Kalau darah sendiri, kalau keluar dari lubang, dimaafin asal sedikit. Kalau bukan dari lubang, seperti dari luka-luka di badan, itu dimaafin walaupun banyak. Yang penting satu, jangan sengaja. Kedua, tidak tercampur dengan yang lain. Dan ketiganya, nggak belepetan, nggak kemana-mana darahnya. Ya kalau jerawat di sekitar ini aja, nggak nyampe ke pipi misalkan ya. Atau kuma ada masa getih ini sekali di kieukeun punya Itu syarat yang keempat, harus suci dari najis di badan, pakaian dan tempat. Hingga nanti syarat yang kelima, satrul aurat. Wallahu a'lam bishawab.